Hasan Piker dan Cenk Yilmaz sama-sama telah dilarang masuk ke Inggris. Tahukah kamu bahwa mereka adalah paman dan keponakan? Fakta menarik. Dan meskipun saya tidak mendukung pelarangan siapapun, saya pikir kebebasan berbicara seharusnya benar-benar bebas, dan orang-orang seharusnya diizinkan keluar masuk negara. Ada sesuatu yang sedikit baik dari hal ini, dan kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi mari kita lihat dulu bagaimana mereka bisa sampai dilarang, yang menurut saya gila. Inggris benar-benar telah jatuh. Tapi mungkin jika mereka jatuh, setidaknya mereka juga menyeret jatuh para biang kejahatan dunia, seperti Hasan Piker bersama mereka. Mari kita tonton. Kepada Hasan Doan Piker yang terhormat, ETA Inggris Anda telah dibatalkan. Ini berarti Anda tidak dapat bepergian ke Inggris tanpa visa. Hal ini karena kehadiran Anda di Inggris dianggap tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Anda tidak dapat mengajukan banding atas keputusan ini. Ajukan permohonan visa. Jika Anda masih ingin bepergian ke Inggris, Anda perlu mengajukan permohonan visa agar kami dapat mempertimbangkan situasi Anda secara lebih rinci. Pembatalan ITA Anda tidak berarti Anda akan ditolak visanya. Dengar, saya sungguh ingin mengatakan sesuatu. Ini adalah peringatan. Saya harap kalian mengerti bahwa dunia barat dan demokrasi liberal itu palsu. Dan semua hal yang katanya mereka pedulikan, sebenarnya tidak mereka pedulikan. Kita sedang memasuki babak yang sangat berbeda. Oke? Inilah mengapa saya terus-menerus menegaskan bahwa fasisme sudah ada di sini, bukan? Seperti pemerintahan yang mencoba mengeluarkan surat panggilan pengadilan terhadap para pembangkang politik di Amerika Serikat atau Inggris, yang sepenuhnya dikuasai oleh kepentingan organisasi advokasi pro-Israel. Oke, saya jarang sekali percaya atau setuju dengan apapun yang dikatakan Hasan Piker. Dan tentu saja, entah bagaimana dia selalu berhasil menarik-narik Israel ke dalam pembahasan yang menurut saya benar-benar bodoh. Tapi saya harus mengatakan sekarang bahwa apa yang kita lihat di Inggris saat ini adalah fasisme yang sebenarnya. Dan ini ironis, karena pria ini yang menyorotinya, padahal dia sendiri adalah pendukung fasisme sosialis. Maksud saya, lihat saja topinya. Sosialis Demokrat. Kalian harus mencari tahu tentang DSA omong-omong jika kalian tertarik untuk memahami seperti apa fasisme yang sebenarnya dan kenyataan bahwa itu sedang merambah ke Amerika Serikat. Pria ini adalah seorang Marxis terang-terangan. Dia pernah pergi ke Kuba dan sebenarnya sedang menghadapi banyak masalah dengan Amerika Serikat. Dan masalahnya terus bertambah karena dia benar-benar orang yang sangat buruk. Namun, Inggris Raya telah menjadi agak fasis. Aku benar-benar yakin akan hal itu dengan segenap jiwa ragaku. Dan mereka seharusnya tidak menolak dia atau Cenk Yilmaz yang namanya tertulis di sini. Aku telah dilarang masuk ke Inggris. Aku mencoba naik pesawat ke London untuk menghadiri acara di London dan memberikan pidato di Oxford. Aku telah dilarang mengkritik Israel. Apakah kita masih bebas sekarang? Ini adalah penindasan terhadap warga negara barat oleh pemerintah kita sendiri demi kepentingan negara lain. Sekali lagi, sungguh tidak bisa dipercaya bahwa mereka berhasil mengaitkan ini dengan masalah Israel. Karena jika kamu melihat secara online, sebenarnya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah Israel. Alasan utama Inggris melarang orang masuk adalah karena mereka sedang mencari dukungan suara dari kelompok Islamis dan mereka tidak ingin ada orang yang datang dan mengkritik pemerintah barat. Dan Hasan Piker serta Cenk Yilmaz berada di garis depan dalam hal itu. Dari pihak kiri, Inggris sudah melarang orang-orang dari pihak kanan setiap hari, terutama mereka yang secara terbuka mendukung Israel. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Israel. Ini berkaitan dengan upaya Inggris untuk menyingkirkan orang-orang yang mungkin, karena suatu alasan, mengkritik pemerintah mereka. Tapi tentu saja, mereka tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk mempromosikan isu anti-Israel. Sungguh konyol jika berpikir sejenak bahwa Inggris sedang fokus melarang orang-orang yang menentang Israel. Itu bukan inti permasalahannya di sini. Mereka memiliki pola pikir fasis, dan mereka benar-benar berusaha mencegah siapapun masuk ke negara mereka jika orang itu akan mengkritik pemerintah mereka dan perilaku pemerintah mereka. Karena itulah yang dilakukan pemerintah fasis. Sekali lagi, ironi dari hal ini sungguh konyol. Tapi saya sudah bilang di awal video ini bahwa saya memang berpikir ada beberapa hal positif dari fakta bahwa dia dilarang masuk. Dan saya akan menjelaskannya sebentar lagi. Selamat datang di Pushback omong-omong. Saya Meiraka, pembawa acara Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung video ini. Jika Anda percaya bahwa kita harus melawan kegilaan yang kita lihat, pengambil alihan barat, baik dari kiri, kanan, atau ekstremisme pura-pura dari berbagai pihak di luar sana. Para Islamis, Tiongkok, Rusia, ini benar-benar gila, dan kami sudah muak, jadi kami melawan balik. Dan jika kamu setuju bahwa hal itu perlu terjadi, maka selamat datang. Kamu telah menemukan orang-orangmu. Tapi apa sisi baik dari hal ini? Menurutku, sejujurnya, itu adalah kontroversi di sekitarnya. Faktanya, Hasan Piker sekarang akan menjadi lebih terkenal lagi karena topik ini. Dan kenapa aku bilang itu bagus?
Karena menurutku orang-orang perlu memahami seberapa berbahayanya pria ini. Sekarang, perlu diingat, pria ini adalah seorang streamer untuk anak muda, yang berarti dia sedang menyusup dan mempengaruhi para pria muda di seluruh dunia dengan ideologi gilanya. Dan ini bukan kontroversi pertama yang dia hadapi. Dia sudah terkena begitu banyak masalah akibat perbuatannya sendiri. Dan aku sedang membicarakan tentang menyetrum. Menyetrum anjingnya di siaran langsung. Mengatakan hal-hal gila, menghasut kekerasan terhadap orang-orang di pemerintahan. Maksudku, ini benar-benar hanya sebagian dari perbuatannya. Maksudku, aku mengenal beberapa dari mereka. Mereka orang-orang yang luar biasa secara umum. Mereka adalah aktivis. Ngomong-ngomong, kalau kamu penasaran, dia sedang membicarakan tentang kaum Marxis di sini. Bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi buruknya, pandangan Hasan Pikar tidak berhenti sampai di situ. Gila sekali betapa gilanya pria ini. Sama-sama. Tetaplah bersamaku sayang. Tidak ada siapa-siapa yang akan datang. Mereka tidak akan melakukan apa-apa padamu. Dengar, sekarang aku mau tanya pertanyaan serius padamu. Ya, Kamu berdemonstrasi. Kebanyakan orang tidak. Kamu mencoba agar tuntutanmu didengar. Tidak. tidak. Aku tidak punya tuntutan. Mereka tetap fokus. Tidak. Tidak, bukan tuntutanmu. Maksudku tuntutan mereka. Mereka sudah, dan mereka berubah. Dan mereka berubah dengan apakah kamu seorang sosialis? Kamu tidak mendengarkan. Aku sudah. Kamu seorang sosialis kan? Aku sudah. Aku sudah menyebutkan apa yang aku maksud. Ngomong-ngomong, Hasan adalah salah satu orang yang mengatakan bahwa Amerika pantas mendapatkan serangan 11 September. Oke, dia benar-benar berpikir bahwa Amerika pantas mendapatkan serangan 11 September. Dan dia di luar sana sebagai salah satu orang di internet yang menyebarkan omong kosong ini kepada anak-anak muda Amerika. Dalam darah kapitalis. Apa maksudnya? Makan siang lah, dengar bagaimana. Bagaimana kalau kami menganiayamu? Dasar brengsek. Bagaimana dengan anggota Antifa yang kemarin menggigit lengan petugas ICE? Bagaimana dengan ini? Kedengarannya cukup gila. Petugas ICE yang membuatku memar kemarin, yang memukuli kami di tanah. Bagaimana dengan mereka yang ingat mereka yang lengannya petugas itu digigit? Bagaimana dengan yang aku tidak tahu apa yang kamu maksud? Petugas yang menyemprotkan semprotan merica. Dia bilang basahi jalanan dengan darah kapitalis. Apa maksudnya itu? Itu. Disebut. Tertawa. Kamu bilang basahi jalanan dengan darah kapitalis. Apa maksudnya itu? Mari kita lihat apa tanggapannya. Apa maksudnya itu? Haruskah orang-orang menyakiti petugas ICE secara langsung? Ayo. Jadi, ini adalah sekelompok anak muda. Dan seperti yang dikatakan pria ini, Hasan Pikar benar sekali. Mereka adalah sekelompok orang yang menipu, berpura-pura membela Amerika sejati. Tapi sebenarnya mereka adalah sosialis dan benar-benar percaya pada kekerasan ekstrim. Kita tahu ini. Kita tahu ini benar. Kita tahu bahwa mentalitas sosialis kiri sebenarnya adalah mentalitas yang penuh kekerasan. Sebenarnya itu mentalitas fasis. Dan tidak, saya tidak sedang membicarakan orang-orang yang ada kiri tengah, yang berpikir seperti ini soal aborsi. Saya sedang membicarakan orang-orang yang ekstrim, yang benar-benar mendukung kelompok teroris seperti Antifa. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Christopher Ruff tentang hal ini. Adalah penipu. Dia palsu. Dia penipu dan cuma pura-pura. Hasan Pikar adalah penipu. Dia cuma pura-pura. Kenapa dia? Itu. Karena pada dasarnya dia hanya mengulang kembali aktivisme politik sayap kiri akhir 1960-an, awal 1970-an, dengan para radikal bermunculan di California, New York, atau Boston. Bepergian ke Uni Soviet, bepergian ke Kuba, bepergian ke, kamu tahu, Vietnam komunis, lalu membuat diri mereka tersedia sebagai alat propaganda bagi rezim komunis. Dan kemudian mereka akan, kamu tahu, berkoordinasi. Pada saat itu, mereka sebenarnya melakukan hal-hal yang lebih menarik. Mereka mengordinasikan kamp pelatihan gerilya di Afrika Utara. Mereka belajar bagaimana, kamu tahu, merancang bom bersama orang-orang Palestina. Maksud saya, Apa yang sebenarnya dia katakan di sini adalah bahwa aktivis seperti Hasan Pikar, kaum kiri ekstrim yang mengklaim bahwa mereka benar-benar ingin memperbaiki dunia dan bahwa Barat hanyalah penipuan atau apalah. Sebenarnya ini adalah pengulangan dari apa yang kita lihat pada tahun 1960-an, 1970-an. Dan menurutku ini menarik, karena pada saat itu, tidak ada yang meragukan bahwa orang-orang seperti ini harus dihadapi sebagai ancaman serius bagi cara hidup Amerika. Dan sekarang, orang-orang seperti ini justru dirayakan. Sekarang, siapa itu Hasan Pikar? Dia adalah pencari perhatian, itu dasarnya. Dia sebenarnya tidak peduli pada apapun. Yang dia inginkan hanyalah memastikan dirinya menjadi pusat perhatian. Jadi mereka mencari topik yang paling kontroversial dan menempatkan diri mereka di tengah-tengahnya. Dan mereka percaya bahwa mereka mengklaim sedang membela segalanya. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Kamu bisa cek beberapa video yang sudah kami buat bersama Hasan Pikar. Beberapa video lamanya benar-benar gila, di mana dia bicara tentang bagaimana memperlakukan perempuan dan sebagainya. Mereka itu penipu.
Mereka hanya mencari perhatian publik, dan perhatian publik itulah yang mereka dapatkan. Tapi semakin banyak orang yang fokus pada Hasan, semakin jelas bahwa dia telah diblokir dan dilarang masuk ke Inggris. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semakin banyak orang yang akan mengungkap siapa sebenarnya pria ini dan apa yang dia perjuangkan. Sekali lagi, dia benar-benar takut. Dan dia tidak akan benar-benar menjawab hal-hal yang seharusnya dia jawab. Dia berkata, banjiri jalanan dengan darah kapitalis. Bunuh mereka! Bunuh bajingan-bajingan itu dan habisi mereka di jalanan. Biarkan jalanan dibanjiri darah merah kapitalis mereka, bro. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa dia sedang siaran langsung untuk para pria muda. Menormalkan percakapan seperti itu, menormalkan perilaku seperti ini. Menurutku, ini benar-benar tidak waras. Sekali lagi, aku tidak percaya pada pelarangan orang untuk masuk ke Inggris. Tapi aku memang berpikir bahwa para kriminal seharusnya dipenjara. Dan aku memang berpikir bahwa orang-orang yang secara aktif menghasut kekerasan bukan, kamu tahu, seperti yang diklaim Inggris atau seperti yang terjadi di Belgia, di mana mereka mengklaim bahwa seorang pria mengatakan sesuatu yang rasis, jadi mungkin seseorang bisa menafsirkannya sebagai rasis. Tapi seperti orang-orang yang berkata, ya, biarkan jalanan dipenuhi darah kapitalis, lakukan sesuatu tentang itu. Perilaku seperti itu mungkin memang seharusnya membuat seseorang dipenjara. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa orang-orang waras yang aku kenal tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Jadi mungkin itu sesuatu yang perlu dipikirkan. Apa maksudnya? Itu disebut LARPing. Apa maksudnya? Haruskah orang-orang menganggapmu serius? Live action roleplay. Haruskah orang-orang menganggapmu serius? Hiperbola di antara teman-teman. Kamu menyapa? Jadi mereka bilang itu cuma lelucon tentang apa yang dia katakan, bahwa jalanan seharusnya. Jadi berlebihan, itu cuma sensasi, itu cuma LARPing. Aku belum pernah dengar ungkapan itu. Dan syukurlah aku belum pernah, karena aku tidak bergaul dengan orang-orang yang akan mengatakan kata itu. Sering secara verbal, tapi kapan kamu benar-benar serius dan kapan kamu hanya berlebihan? Kamu harus membuat keputusan itu sendiri. Jadi sebenarnya, kalau kamu dapat reaksi negatif, kamu tinggal bilang kamu sedang sarkastik atau berlebihan. Saya rasa hampir semua yang saya katakan mendapat banyak reaksi negatif. Sayangnya, dari orang-orang seperti kamu, ya begitulah adanya. Itu memang terjadi. Apakah kamu menghindari tanggung jawab atas kata-katamu? Tidak sama sekali. Apakah kamu bekerja sama dengan pemerintah Kuba? Panggilan paksa federal untuk Hasan Piker terkait perjalanan ke Kuba. Hanya menarik untuk dicatat. Permisi. Maaf, New York sangat besar. Hasan, apakah kamu bekerja dengan pemerintah Kuba? Hasan, apakah kamu bekerja dengan pemerintah asing? Hasan, apakah kamu bekerja dengan pemerintah Kuba? Kami benar-benar menghindarinya karena dia, bagaimanapun juga, adalah seorang pengecut total. Seperti yang sudah aku bilang, Chenki yogurt juga sudah dilarang, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Hal paling luar biasa baru saja terjadi. Aku pergi ke bandara untuk terbang ke London. Aku akan memberikan pidato panel di South by Southwest London dan 2 pidato di Oxford. Tapi ternyata aku tidak jadi pergi karena petugas di Lockheed United mengatakan aku telah dilarang masuk ke Inggris. Oke, jadi mereka melarang mereka. Sekali lagi, apakah aku pikir Inggris seharusnya melarang siapapun? Tidak, aku tidak berpikir begitu. Aku rasa aku sudah cukup jelas menyampaikan pendapatku tentang itu. Cheng Yilmaz dan Hasan Piker adalah kerabat. Menurutku itu gila, bagaimana mereka bisa memiliki genetika yang sama. Karena Hasan Piker, salah satu ciri khasnya adalah dia tinggi, karismatik, dan tampan. Tapi Cheng Yilmaz benar-benar terlihat seperti sedang meleleh. Aku tidak tahu harus mendeskripsikannya seperti apa lagi. Pokoknya, intinya di sini adalah kedua orang ini harus diekspos karena keyakinan mereka. Mereka memang harus begitu. Dan mari kita berharap bahwa kontroversi ini, yang mereka katakan semuanya tentang Israel, orang-orang benar-benar bisa melihatnya apa adanya. Ada pola pikir kiri di luar sana, yang sedang menghancurkan masyarakat kita. Sekali lagi, jangan larang mereka, cukup ungkap saja. Itu pendapat pribadiku tentang hal ini. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.